Hello, good morning, everyone. How's it going? I have my class are going great today. Well, my student, today you will learn English. Hari ini kalian akan belajar lagi bahasa Inggris di pertemuan kali ini. Saya berharap kalian boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan semoga kalian bisa mengerti apa yang saya terangkan. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa, sekarang saya langsung saja untuk menerangkan materi pembelajaran di pertemuan kali ini. Kita masih belajar di chapter 1. We still study in chapter 1. Last week, I have explained you, saya sudah menjelaskan mengenai pay attention sesuai pelajaran yang minggu kemarin saya jelaskan. Nah, kita juga masih belajar di KD 3.1 dan 4.1. Materi masih berkaitan dengan KD ini. Nah, perhatikan baik-baik, saya jelaskan. Lihat, di KD 3.1 ini memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan, meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta serta mengungkapkan pendapat serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan 4.1 menyusun teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon, meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, dan meminta serta mengungkapkan pendapat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ya, student, saya telah menjelaskan minggu kemarin itu mengenai pertemuan pertama mengenai pay attention, ya. Nah, pay attention di situ meminta perhatian, kemudian meminta supaya apa yang kita bicarakan orang lain bisa fokus kepada kita. Begitu juga kalian sebagai siswa, ketika kalian meminta perhatian, orang lain bisa fokus kepada kalian. Kemudian mengecek pemahaman apa yang kita bicarakan, mengerti atau tidak. Nah, di kali ini saya akan bahas materinya karena dia masih berkaitan dengan chapter 1, ya. Kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran di materi kali ini adalah melakukan tindak tutur ungkapan menghargai kinerja dalam bahasa Inggris dengan percaya diri, kemudian melakukan percakapan interpersonal dengan menggunakan ungkapan, mengajukan pendapat melalui kegiatan terintegrasi, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajarannya, oke? Sebelum saya akan menjelaskan materi, intinya saya mau lihat dulu. Oke, what is spirit? Show me your expression about Spensa. Spensa, belajar bersama, maju semua, ya. Harus tetap semangat ya begini. Oke, well, student, I'm going to explain you the material today. Saya akan menjelaskan materi kali ini. Perhatikan, ya, di chapter 1, it's English time, masih berkaitan dengan waktunya bahasa Inggris. Nah, lihat di sini, chapter 1 ini, from now on, I will use English in my English class. Maksudnya di sini, mulai sekarang saya akan menggunakan bahasa Inggris di kelas atau di kelas bahasa Inggris, seperti itu. Nah, perhatikan di materi kali ini kalian bisa lihat di page 9 to 17. Jadi pertemuan ini di buku situ, kalau kalian punya buku sudah pinjam, perhatikan di page, ya, jadi page 9 ini di halaman ke-9 hingga ke-17 materinya berkaitan dengan think. Jadi di situ mengungkapkan pendapat. Nah, mengungkapkan pendapat di sini ada contoh-contoh di sini, nanti saya jelaskan. Karena minggu kemarin itu mengecek pemahaman dan sekarang itu materinya mengenai mengungkapkan pendapat dan kemudian meminta pendapat. Kemudian kalian bisa tanya kepada seseorang ataupun kalian bisa tanya tentang benda, mengenai benda itu dengan mengungkapkan think. Jadi think ini nanti saya jelaskan di sini, ya. Nah, lihat di sini, perhatikan
dalam pembahasannya, we will play the roles of the student and the teacher in the conversation to tell and ask what we or other people think of something. Maksudnya di sini kita akan berperan aktif, ya, siswa dan guru di percakapan untuk mengatakan, ya, kepada orang lain apa yang mereka pikirkan sesuatu, atau diartikan seperti demikian. Di sini ya, kita akan berperan aktif sebagai siswa dan guru dalam percakapan untuk mengatakan dan bertanya apa yang orang lain pikirkan mengenai sesuatu, ya, seperti itu. Kemudian here what we will do, di sini apa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Nah, pertama di sini bilang kita dengarkan baik-baik apa yang guru kita bacakan dalam percakapan. Second, yang kedua, we will repeat the conversation after him or her. Nah, kita akan mengulangi percakapan setelah, ya, him ini guru laki-laki, kemudian her ini guru perempuan. Misalkan kalau guru perempuan berarti her. Kemudian kalau him guru laki-laki. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat, ya. Kemudian then, ya, in groups we will play the roles of the speaker in the conversation. Kemudian dalam grup atau dalam kelompok, nah, kita akan berperan aktif sebagai pembicara dalam percakapan. Jadi kalian sebagai siswa akan aktif dalam bercakap-cakap yang akan nanti kalian menggunakan kalimat-kalimat seperti contoh di bawah ini nanti saya jelaskan. Nah, perhatikan di sininya. Oke. We will say the sentences slowly, clearly and correctly. Maksudnya kita akan mengatakan kalimat dengan keras atau dengan jelas, dengan tepat dan dengan benar. Nah, ini perhatikan sini. Contoh sini, Udin, do you think Edo is angry with me? Nah, think. Jadi mengungkapkan sesuatu atau bertanya sesuatu. Jadi Udin, do you think Edo is angry with me? Nah, think. Think di sini one student, salah satu siswa menanyakan kepada Udin tentang Edo. Jadi dia bertanya, Udin, do you think Edo is angry with me? Apakah kamu pikir Edo sedang marah kepadaku? Ya, jadi jawabannya bilang apa? I don't think so. Look, he's smiling. Ya, saya tidak berpikir demikian. Lihat, dia sedang tersenyum. Nah, jadi think. Jadi think sekali lagi saya jelaskan. Think. Jadi kalian bisa tanya, what do you think of my book? What do you think of my classroom? What do you think of my notebook? What do you think of my pen? Nah, jadi kalian bisa tanyakan seperti itu, ya, dalam materi ini. Selanjutnya, yang kedua, guys, ini salah satu siswa menanyakan, guys, hai teman-teman, I think Udin will like this notebook. Hai teman-teman, saya kira atau saya pikir Udin akan menyukai buku catatan ini. Nah, ada yang menjawab, what? I don't think so. Udin doesn't like bright colors. Apa? Saya tidak berpikir demikian. Udin tidak menyukai warna yang cerah. Ya, oke. Next. Selanjutnya, di contoh berikutnya, Udin, ini ibu guru lagi menanyakan ke Udin. Ya, Udin, what do you think of your classroom? Ya, ulangi, Udin, what do you think of your classroom? Udin, bagaimana dengan kelas Anda atau bagaimana Anda pikirkan mengenai kelas Anda? Nah, Udin menjawab, it's very dirty, ma'am. Udin menjawab, sangat kotor, ibu. Some people don't care. Orang-orang atau beberapa orang tidak menjaganya, kebersihan itu. Jadi bilang don't care itu kebersihan, ya. Jadi karena kelasnya, ibu tanya tentang kelas, Udin menjawabnya it's very dirty, sangat kotor, ibu. Beberapa orang tidak menjaga. Jadi menjaga itu maksudnya mengenai kebersihan. Oke, next. Selanjutnya perhatikan di situ. Do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. Jadi, do you think he remembers the story he has to tell? Nah, apakah kamu pikir atau apakah yang Anda pikir
bahwa dia mengingat cerita yang dia sudah katakan itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan he hasn't say a word, bilang dia tidak mengatakan satu kata pun atau dia tidak mengungkapkan apa-apa. Ya, seperti demikian. Nah, satu orangnya menjawab, I don't think so. I know he didn't prepare well. Saya tidak berpikir demikian. I don't think so ya. I know he didn't prepare well. Saya tahu dia tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, itu maksudnya. Jadi think, oke? Next, percakapan yang selanjutnya. Thank you, Lina. Your story is very interesting. I like it. Nah, ini ibu mengucapkan kepada salah satu siswa yang bernama Lina. Jadi, ibu mengatakan, terima kasih Lina, ceritamu sangat menarik. Saya suka itu. Nah, Lina menjawab, thank you ma'am. Oke. Nah, lanjut. Next. Observing and asking question. Jadi di sini maksudnya observasi kembali pertanyaan ya, dari pertanyaan itu. Jadi ini di sini ada guru. Nah, ada guru di sini di depan menjelaskan, hello, excuse me, listen everybody, I think you need to read chapter 1, 2. Jadi guru bilang, halo, maaf, dengarkan baik-baik. Dibilang dengarkan semuanya. Saya kira ya, atau saya pikir Anda harus membaca chapter 1. Jadi chapter 1 itu bab 1. Jadi saya kira atau saya pikir Anda membaca bab 1 juga, maksudnya begitu. Nah, apa yang direspon? Siswa menjawab yes sir. Ya, yes sir. Karena gurunya menerangkan atau gurunya menyuruh mereka harus membaca di chapter 1. Materinya chapter 1. Oke? Nah, next. Benny, what do you think of this picture? Benny, apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda kira mengenai gambar ini? Nah, I think it doesn't look natural. Ya, jadi Benny menjawab, saya kira atau saya pikir ini kelihatan tidak natural. Jadi dibilang gambar itu tidak natural. Oke, I think it doesn't look natural. Oke, percakapan nomor 8 selanjutnya. What do you think of the story? Ya, ini guru juga menanyakan dalam bentuk speaker di sini, ada sound di depan itu menanyakan kepada siswanya. What do you think of the story? Bagaimana dengan cerita ini atau bagaimana yang Anda pikirkan mengenai cerita ini? Nah, apa yang mereka balas? It's very interesting, sir. It's very interesting, sir. Sangat menarik, Pak. Ya, sangat menarik, Pak. Oke. Ya, percakapan selanjutnya, lihat ini collecting information. Jadi di sini informasi yang sudah itu harus dilihat kembali, dan collecting maksudnya ini bisa ditunjukkan kembali atau bisa saja diartikan di sini mengumpulkan kembali informasi yang sudah disampaikan, materi-materinya itu. Oke. Dari sini, we will ask our teacher what he is laki-laki dan she sebagai perempuan. Jadi, we will ask our teacher what he or she thinks about some people and things in the classroom. Ya, jadi di sini kita akan bertanya kepada guru kita apa yang dia pikirkan mengenai beberapa orang dan benda-benda dalam ruang kelas. Nah, perhatikan di sini contoh. Here are what we will do. First, we will listen carefully to the examples. Second, we will repeat the example after him or her. Then, we will ask our teacher what he or she thinks about some people and things in the classroom. Ya, saya ulangi. Here are what we will do. Di sini apa yang akan kita lakukan? First, yang pertama, we will listen carefully to the examples. Jadi pertama kita dengarkan baik-baik contoh. Ya. Yang kedua, we will repeat the example after him or her. Ya. Yang kedua kita akan mengulangi contoh setelah guru itu sampaikan atau membacakan itu.
Nah, guru ini him, kalau him laki-laki, here perempuan. Oke. Then kemudian we will ask our teacher what he or she thinks about some people and things in the classroom. Kemudian kita akan bertanya kepada guru kita apa yang dia pikirkan mengenai beberapa orang ya, dan benda-benda di dalam ruang kelasmu. Jadi kalian bisa berperan sebagai siswa untuk menanyakan kepada guru. For example, I'm a teacher and you are a student. You can ask me about maybe you ask about material, maybe you ask something, maybe you ask anything. When you want to ask me, I can explain you. Oke, student. Nah, selanjutnya di sini perhatikan. Nah, ini we will say sentences loudly, clearly, and correctly. Nah, ya di sini ini salah satu siswa menanyakan kepada gurunya. Nah, bertanya mengenai tadi ada think ya. What do you think of our classroom? Ya. Saya ulangi lagi. What do you think of our classroom? I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. Ya. Jadi dia bilang, guru bilang saya kira kelasnya sedikit kotor, tetapi besar dan rapi. Ya, begitu. Tapi di sini ada kotor ya, sekalipun besar dan rapi tapi sedikit kotor. Itu guru menjawab begitu. Jadi dia juga gurunya menjawab, I think it is a bit dirty, but it is big and tidy. Ya, oke. Yang kedua, ini salah satu siswa juga menanyakan kepada gurunya sini perempuan ya. What do you think of Siva? Ini salah satu siswa menanyakan kepada gurunya mengenai Siva. What do you think of Siva? Nah, guru menjawab, I think she's smart, but she is a bit talkative. Jadi guru menjawab, saya kira dia sangat cerdas, tetapi dia sedikit cerewet. Ya, itu. Jadi student, di penjelasan materi kali ini kalian boleh pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh tanya sesuatu. Jadi kalian boleh tanya mengenai benda-benda yang ada di kelas atau benda dalam rumah. Kalian boleh tanya di keluarga ataupun di teman-teman mengenai thing. Misalkan begini, kalian punya handphone. Ya, kalian boleh tanya, hi my friend, what do you think of my phone? What do you think of my handphone? What do you think of my notebook? What do you think of my pen? Jadi kalian boleh tanya menggunakan seperti itu. Dan kalau kalian bilang sesuatu atau kalian bisa menjawab dengan tepat, ya tergantung dari apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan mengenai benda itu. Atau kalian boleh tanya mengenai seseorang. Misalnya kalian berteman, lalu kalian tanya kepada salah satu temannya. What do you think of Naila misalkan? What do you think of Meila? What do you think of Muhammad misalkan? What do you think of Safrudin? Ya, jadi seperti itu kalian boleh tanya nama dan menggunakan think. Kemudian kalau kalian bilang, ya saya tidak pikir, I don't think so. Kalian boleh merespon itu dan kalian boleh melanjutkan bicaranya sesuai dengan kondisi. Depend on situation and you can see, and if you understand, if you now you see what I mean, you can practice your English every day, every time. You know, because English is very important in your life. Jadi bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari dari sekarang ya. Kids, saya berharap kalian bisa mengerti pelajaran kali ini dan materinya akan share juga, kirim filenya dan kalian bisa baca terus menerus. Oke. Dan sebelum share mengakhiri pertemuan kali ini, jangan lupa share sudah sampaikan minggu kemarin ada tugas harus dikumpul ya, di japri di nomornya share. Kalau kalian mau bertanya boleh kalian langsung japri di nomor pribadinya share. I think it's enough. Thank you very much. Ya, student, tetap semangat ya. Keep up your spirit always, every day, every time. Especially you learn English, okay? Alright, everyone, it's time to head off. Saya pikir waktunya telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. See you next time. Bye-bye. Good morning.